pada Bapak Topan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi yang terhormat kepada seluruh peserta kegiatan web show Kalteng Pos yang pertama ini, yang terhormat kepada para narasumber, yang terhormat juga kepada pimpinan Kalteng Pos, Pak Direktur Kalteng Pos, Pak Wahyudi Abdirun, dan jajaran manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya web show atau webinar pertama Kalteng Pos yang diadakan pada hari ini. Pada awalnya ini hanya sebagai sebuah kegiatan simulasi, tapi rupanya banyak sekali teman-teman dari berbagai profesi yang menginginkan Kalteng Pos untuk bisa menjadi event organizer di setiap acara webinar. Karena itu kita menggelar acara webinar pertama di Kalteng Pos saat ini. Untuk pertama kali kita memang membuat acara ini dengan sangat sederhana dan memang masih banyak kekurangan yang harus kami benahi. Kami mohon bantuan dan saran dari seluruh peserta dan narasumber baik dimanapun berada. Kemudian juga acara ini juga digelar secara live streaming di Kalteng TV dan di YouTube. Jadi kalau misalkan ada ingin menontonnya bisa di lewat YouTube atau Kalteng TV. Mungkin itu awal kata dari saya. Tanpa berpanjang kata, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang kami berikan ini kepada teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Topananyan ya, Pak, yang pada hari ini tadi sudah menyampaikan sambutan. Baik, teman-teman, saudara-saudara semuanya, tentunya peserta web show Kalteng Pos pagi hari ini, salam sehat bagi kita semua. Kita akan memasuki di acara kedua, yaitu diskusi panel. Ya, ada paparan pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ismail. Kalau saya ataupun kita mungkin lebih akrabnya bisa memanggil beliau dengan Abang ya. Ya. Dengan Abang Muhammad Ismail. Jadi beliau akan menyampaikan paparannya di sesi yang pertama. Bang Ismail, Abang Ismail, ya, Bang Ismail mungkin nanti akan menyampaikan paparannya ya. Sedang bersiap-siap mungkin. Sebagai pengantar ya, Kalteng Pos kan ini sudah mulai. Halo Bang Ismail, bisa monitor? Ya, monitor Mas. Ya, ini Kalteng Pos mulai memasuki ke era digital dan mulai merambah masuk ke arah ke koran digital gitu Mas ya. Jadi kenapa Kalteng Pos yang notabene ataupun Kalteng Pos yang kita kenal hingga saat ini adalah koran cetak gitu ya. Koran cetak itu juga menerbitkan ataupun juga semacam menampilkan juga koran versi digital. Iya. Dan kelihatannya itu nanti seperti apa Mas Ismail? Boleh disampaikan dalam paparannya nanti. Baik, dan untuk Bang Ismail kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Eni. Baik teman-teman semua yang mengikuti web show di pagi hari ini. Mungkin juga itu juga jadi pertanyaan ya bagi masyarakat secara luas mungkin sebagian. Kok akhir-akhir ini Kalteng Pos begitu gencarnya mengenalkan Kalteng Posnya, koran Kalteng Pos tapi versi digital. Apakah ini tidak takut nanti justru mempercepat mempercepat atau menggerus versi cetaknya? Nah, itu yang juga sebenarnya secara internal kami sempat lama juga jadi diskusi dan pembahasan.
Karena kalau misalkan kita begitu gencarnya menawarkan atau mengenalkan versi digital yang tentu saja akan lebih murah, lebih cepat, dan lebih familiar dibaca, apakah tidak akan membuat edisi cetakan nanti akan mati? Ini juga menjadi pertanyaan juga yang mungkin nanti akan kita sampaikan beberapa fakta dan jawabannya. Nah, setelah melalui proses panjang, kami di internal Kalteng Pos mendiskusikan itu dan juga mempelajari beberapa fakta-fakta yang terjadi saat ini baik di dunia maupun di Indonesia, bahwa koran-koran edisi cetak itu maksudnya yang dicetak di kertas ya, itu banyak yang sudah mulai tutup dan gulung tikar. Misalnya, ini saya sebutkan ya, kalau di dunia itu yang terakhir ya, yang sudah tutup tuh ada namanya The Post. Itu adalah koran di bawah grup Washington Post. Itu secara resmi dia menutup edisi cetaknya pada 13 September 2019. Sementara beberapa koran lain itu sudah lebih dahulu menutup edisi cetaknya. Ada Surat Kabar Tertua yang sudah terbit selama 280 tahun. Pada tahun 2013 atau 7 tahun yang lalu dia resmi menutup edisi cetaknya pada Desember 2013. Sudah lama sekali. Surat Kabar ini Surat Kabar Tertua yang ulasannya membahas tentang analisis pasar pelayaran atau perkapalan secara global. Kemudian kalau di Indonesia mungkin bisa di-searching lah kalau misalkan di Google tentang koran yang sudah tutup dan itu. Misalnya pada tahun 2016 ada Sinar Harapan yang sudah yang terbit mulai sejak 1960 kemudian tutup pada tahun 2016. Kemudian ada Jakarta Globe. Kemudian ada koran Tempo Minggu yang juga sudah tutup juga. Kemudian ini pasti kenal nih Mas Heni dan teman-teman penggemar olahraga, Majalah Bola. Majalah Bola itu juga sudah tutup. Kemudian kalau bagi kita remaja tahun 90-an mungkin mengenal Majalah Hai ya, itu juga sudah tutup. Dan masih banyak lagi lah koran-koran maupun majalah yang tutup edisi cetaknya. Nah itulah persoalan saat ini ketika para pembaca kita itu kan seiring usia dia makin lama makin bertambah usianya. Sementara para pembaca mudanya itu saat ini lebih akrab dengan gadget atau gawai. Di handphone mereka lebih senang itu daripada mereka membuka itu. Akhirnya berdasarkan kajian-kajian itu, kemudian juga ada cerita sukses story majalah New York Times itu yang mereka dulu adalah edisi cetaknya begitu besar, kemudian mereka menyadari bahwa perubahan ke digital ini sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Akhirnya mereka memutuskan pada tahun 2007, sebelum 2007 mereka sudah mulai menerbitkan 2 edisi cetak tetap terbit untuk melayani pelanggannya. Kemudian mereka sudah merintis edisi digital dan juga online-nya. Nah, sekarang pada tahun akhir 2019 pelanggan digitalnya terus tumbuh. Bahkan terakhir mereka mampu meraih 1 juta pelanggan untuk versi digitalnya. Sementara edisi cetaknya mungkin pelan-pelan terus turun. Tapi mereka akan tetap mempertahankan edisi cetaknya sampai mungkin nanti pada titik tertentu mau nggak mau mungkin akan berhenti karena secara ekonomi mereka tidak ekonomis lagi. Nah, CEO New York Times, Mark Thompson, memprediksi bahwa koran New York Times yang dia pimpin itu edisi cetaknya akan bertahan sekitar 10 tahun lagi sejak 2019. Jadi mungkin 2029 menurut dia akan edisi cetak korannya akan berakhir, tapi dia sudah mempersiapkan diri untuk memasuki edisi digital. Yang saat ini pelanggannya udah tembus 2019 lalu 1 juta pelanggan untuk seluruh dunia. Ini merupakan sebuah keberhasilan di antara koran-koran di dunia yang mampu beralih dengan shop ke edisi digital. Jadi sebelum edisi cetaknya tutup, mereka sudah mempersiapkan diri untuk memasuki edisi digital. Nah, mungkin saya juga akan menyampaikan bahwa perkembangan digital ini sudah tidak bisa
tahan-tahan lagi. Misalkan kita lihat tren kepemilikan ponsel atau smartphone di Indonesia. Pada tahun 2016 ini datanya saya ambil dari Tempo, itu pemilik smartphone itu ada 65,2 juta. Kemudian 2017 naik lagi jadi 74,9 juta. 2018 naik lagi jadi 83,5 juta. 2019 tahun yang lalu itu naik 92 juta. Jadi 92 juta orang di Indonesia ini sudah memegang smartphone. Itu artinya kalau misalnya kami dari Kalteng Pos mampu beradaptasi dan menyediakan koran versi digital, tentu masa pasar kami. Dengan memasukkan edisi digital ini banyak keuntungannya tentu saja. Pertama, secara biaya akan banyak yang diefisienkan. Tentu saja karena itu harga jual koran pun akan menjadi lebih murah. Kemudian pengiriman koran pun bisa langsung masuk ke handphone masing-masing tanpa harus melalui misalkan loper, tidak tergantung kepada misalkan kalau hujan kadang-kadang koran di edisi cetak basah atau kadang-kadang nggak sampai karena kehujanan, loper dan sebagainya. Kalau itu nggak cukup tersedia jaringan, maka setiap pagi maka bisa pembaca bisa menikmatin koran. Mungkin pertanyaan berikutnya, apakah koran ini masih ada yang membeli nggak kalau misalnya kita jual? Kami punya keyakinan bahwa koran itu tetap akan ada yang membeli, meskipun saat ini banyak berhamburan bahasanya karena saking banyaknya situs-situs online, berita-berita online yang gratisan. Karena bagi kami koran itu mempunyai standar-standar yang tinggi dalam menyajikan berita. Misalkan keakuratan, verifikasi, dan lain sebagainya. Karena itu para pembaca kami yang saya yakinin memerlukan informasi yang akurat dan kredibel, tentu dia akan berani mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi itu. Karena setiap orang pasti akan memerlukan informasi. Dan yang diperlukan adalah di tengah banyaknya informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial, tentu mereka akan mencari informasi yang memiliki akurasi tinggi. Itu hanya datang dari media-media seperti media-media koran mainstream seperti kami yang memang sudah terbiasa untuk melakukan itu. Karena itu itulah alasan kami kenapa mulai mempersiapkan diri untuk memasuki era digital ini dengan menyajikan koran digital. Mungkin kalau teman-teman, Bapak Ibu juga yang sudah sering terima broadcast atau tahu, saat ini kami menjalin kerjasama dengan pengembang aplikasi namanya MyEdisi. Ya mirip toko koran lah, MyEdisi itu kami kirim kerjasama, kemudian setiap pagi kami kirim koran digital kami ke MyEdisi, kemudian MyEdisi yang menerbitkannya. Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi itu, namanya MyEdisi Rider, dan sampai akhir Juli ini kita sediakan gratis, Mas Eni. Mungkin ini bisa sedikit saya sampaikan tutorialnya ya, bagaimana untuk mendapatkan aplikasi, menginstal aplikasi ini untuk bisa membaca Kalteng Pos gratis selama bulan Juli ini. Ya, silakan Bang Ismail. Baik, ini benar. Ini saya bukakan dulu ya. Baik, bentar nih. Nah, ini mungkin Mas Heni dan juga teman-teman yang mengikuti website ini, nama aplikasinya MyEdisi Rider, mungkin bisa dicari di Play Store, ketik aja MyEdisi Rider, akan muncul seperti gambar seperti ini. Setelah itu nanti seperti biasa diinstal. Nah, seperti ini, sentuh install, akan terinstall, tunggu. Aplikasinya tidak terlalu berat kok. Mungkin sekitar, kalau nggak salah, 14 mega saja, ringan kok. Nah, berikutnya setelah selesai diinstal, dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, klik menunya dulu sebelum ini, karena kita harus membuat akun di aplikasi ini, agar bisa masuk ke aplikasi ini. Membuat akun dengan mengklik pojok kiri atas menunya, kemudian akan muncul menu ke bawah, ada beranda, koran, majalah, dan sebagainya. Klik yang paling bawah untuk pertama kali, yang tulisannya login daftar. Nah, setelah itu akan muncul yang seperti ini. Di sini kita harus mendaftar. Jadi jangan langsung login ya, diisi email tapi daftar. Klik yang bagian bawah tulisannya daftar sekarang.
Setelah itu muncul gambar yang di sebelah kanannya. Nah, ini agar memudahkan saja, pilih saja daftar dengan Google. Artinya ini mendaftar dengan email yang ada di handphone teman-teman atau bapak-bapak semua, bapak ibu sekalian. Selesai itu daftar Google, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini nanti akan ada 6 angka verifikasi yang dikirim MyEdisi ke email kita yang ada di handphone. Nah, 6 angka itu silahkan dimasukkan ke sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, jika tidak ada email, maka ulangin tadi dengan minta dikirim ulang. Setelah lanjutkan nanti akan masuk, kemudian di situ nanti ya standar lah, nanti ada diminta untuk mengisi nama, jenis kelamin dan sebagainya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke koran, apa ya? Toko koran digital lah bahasanya. Di situ banyak koran, ada majalah juga, termasuk salah satunya Kalteng Pos. Nah, khusus untuk Kalteng Pos kita gratiskan sampai dengan 31 Juli. Nah, khusus lagi Mas Eni, untuk peserta yang pagi hari ini ikut bergabung di sini, nanti kita akan berikan gratis untuk edisi bulan Agustus. Nanti kode voucher dan sebagainya nanti akan kita hubungin. Bagi yang di sini, silahkan DM saja, kirim pesan namanya, kemudian emailnya di DM sini di pesan. Nanti biar kami catat, admin catat untuk kita siapkan voucher untuk edisi Agustus, karena edisi Agustus sudah berbayar. Karena itu untuk dapat gratis nanti akan kita kirimkan kode voucher kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut ini. Mungkin ini penjelasannya singkat Mas Eni terkait dengan kenapa Kalteng Pos mulai beralih ke edisi digital. Dan kita kembali lagi ke ini. Mungkin itu dulu Mas Eni penjelasan dari saya Mas Eni tentang Kalteng Pos digital. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Eni selaku moderator. Baik, terima kasih Bang Ismail ya. Pagi hari tadi yang sudah memberikan paparan mengapa sih Kalteng Pos yang merupakan edisi ataupun merupakan koran cetak sekarang ini gencar menerbitkan ataupun merambah dunia digital dan menerbitkan Kalteng Pos versi digital tadi ya. Kalau menurut penjelasan Mas Ismail, ya mungkin ada beberapa alasan-alasan yang mungkin disampaikan tadi dan sudah saya catat. Nanti teman-teman Bapak Ibu yang bergabung pada web show pagi hari ini akan ada waktunya kita untuk berdiskusi dan tanya jawab tentunya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Mas Ismail, Bang Ismail nanti mengenai masalah koran digital, dan juga kepada Bang Abel nanti yang pada setelah ini akan memberikan paparannya juga masih mengangkat tema Kalteng Pos ke digital ya. Baik, saudara-saudara semua, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang kedua, Pak Albert M. Soleh, beliau adalah General Manager dari Kalteng Pos TV. Sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan, Bapak Albert, belakangan ini kan kita gencar juga Kalteng Pos tampaknya itu tidak sekedar menerbitkan koran versi digital ya, tapi juga hadir dan gencar terus masuk ke dalam medsos. Nah, ada di IG-nya, di Facebook-nya, ataupun di medsos lainnya saya lihat. Nah, menurut Bang Albert ini seperti apa ke depannya Kalteng Pos? Silakan Bang Albert. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya kawan-kawan, Bapak Ibu, pelanggan setia Kalteng Pos Group tentunya. Pertama-tama memang kita lagi go digital. Berbicara digital, otomatis tidak bisa terlepas dari teknologi informasi. Di dalam dunia informasi tentunya ada yang disebut media massa dan media sosial. Saya mengawali dari media massa versus media sosial. Mohon maaf sebelumnya belum sempat bikin PowerPoint-nya. Next, kita akan bahas lebih
intens lagi lah. Yang pasti media massa dan media sosial sangat berbeda. Kalau saya pribadi itu tidak bisa digabung, harus jalan sendiri-sendiri apa adanya, ibarat pepatah Cina ada yin yang, bukan berarti yang satu hitam itu buruk, yang putih baik, bukan seperti itu, beda. Tetapi eh, kita sekarang harus berada di dunia maya gitu, harus berada di dunia digital gitu. Nah, eh, plus minusnya dari media massa dan media sosial tentu saja dari banyak hal seperti legalitas media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, eh, berbeda dengan media massa yang legalitas yang sederhananya dari alamat kantor, dari segi produknya pun berbeda namanya gitu. Di media massa tentunya produknya produk berita gitu, di media sosial ya sekedar informasi gitu, meskipun sama-sama media namanya gitu. Untuk badan hukum tentu saja sangat berbeda gitu. Di media sosial tidak ada gitu, di media massa ada. Tetapi kembali lagi ke poin pertama tadi, kita sebagai Carlton Post Group tentunya harus berada di dunia maya, harus memanfaatkan media sosial. Untuk apa? Yang pasti untuk branding, untuk mengarahkan semua pembaca. Ini loh, kita ada di berbagai platform gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa eh, pembaca Kalteng Pos, pemirsa Kalteng TV, pendengar KPFM, pembaca Palangka Express, tidak melulu melihat TV, tidak melulu mendengar radio, tidak melulu pegang koran gitu. Kita Kalteng Post Group berada di berbagai bentuk media massa, tetapi pelanggannya yang dipegang apa coba? Handphone, smartphone. Artinya apa? Kita media massa harus beralih ke sana. Makanya Kalteng Post Group membangun ada online dengan Prokal, ada Kalteng TV, ada Kalteng Post Koran untuk menjaga nama besar kita gitu. Nah, bagaimana dengan berbagai bentuk media sosial yang sekarang sudah mirip-mirip seperti media massa gitu perannya gitu. Anggap saja banyak podcast para selebriti, terus Instagram, Facebook, Twitter yang hampir tiap hari sekarang ada webinar gitu. Tetapi kalau di Kalteng Post lebih senangnya dengan web show gitu. Karena kita tampil tapi di web gitu. Nah, meskipun media massa dan media sosial tidak bisa digabungkan dan itu 100% berbeda, tetapi Kalteng Post harus berada di media sosial gitu. Nah, bentuk kolaborasi seperti apa gitu? Eh, Bisa dicermati di koran, kita selalu mengupayakan untuk konsisten menjaga agar ada tampilan barcode. Ketika di-scan otomatis larinya ke eh, media sosial atau ke dunia maya, ada YouTube, ada Instagram, ada KPFM ke depannya gitu. Bagi yang hobi atau yang lebih nyaman mendengar suara sambil nyetir, otomatis nanti akan kita tampilkan linknya atau kita direct ke streamingnya radio gitu. Bagi yang suka nonton visual, otomatis kita larikan ke uh, YouTube gitu. Bagi yang tetap setia di koran cetak, tentu saja koran cetak kita masih terus beredar dan kita yakin tetap bertahan. Ada sedikit yang menjadi catatan karena belakangan kita tahu bahwa banyak penyalahgunaan media sosial gitu. Sehingga banyak yang dipampang di Facebook, dipampang di Instagram, permohonan maaf gara-gara salah informasi terus disebar dan sebagainya gitu. Bisa ditelisik bahwa di situ informasinya bukan dari
media massa, melainkan dari media sosial. Artinya itu sangat berbahaya. Gitu. Nah, singkat catatannya, ketika sengketa di media sosial eh, bisa saja lari ke undang-undang ITE, itu, penyalahgunaan atau pelanggarannya gitu. Nah, itu ahli-ahli hukum yang paham gitu. Ketika media massa, tentu saja kita punya Dewan Pers, kita juga punya hak jawab dan sebagainya. Gitu. Jadi tetap lebih terjamin dan lebih aman dan bonafit media massa lah. Dimanapun berada gitu, entah itu di Instagram, di YouTube, di podcast maupun sebagainya. Gitu. Yang terakhir, yang ke satu tiga kelima di catatan saya ada konten gitu. Nah, berbicara konten, tentu saja sekarang orang-orang berlomba semakin cepat gitu. Padahal yang tercepat belum tentu yang terbaik gitu. Yang terbaik belum tentu yang benar gitu. Yang benar belum tentu terverifikasi gitu. Begitulah di media sosial gitu. Semua berlomba-lomba untuk cepat. Sedangkan di media massa seperti apa gitu. Tetap berlomba untuk tetap cepat gitu. Tetapi apa? Kita punya kode etik jurnalistik namanya. Kecepatan kita punya media online gitu. Akurasi kita punya koran. Semuanya kita gabungkan dan itulah yang menjadi kekuatan dan fokus kita ke depan. Kalteng Pos Go digital gitu. Sementara mungkin sampai situ saja kita lebih, kalau saya pribadi lebih senang discuss saja ya ketimbang ngomong satu arah, ini kurang lancar sepertinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Bung Heni. Ya, baik sekali. Terima kasih abang saya ini, Bang Albert ya. Ada beberapa poin tadi mungkin yang sudah disampaikan dan berada di benak kita lah, teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, mungkin yang pada pagi hari ini berada di diskusi ya, berada di web show kita Kalteng Pos pada pagi hari ini. Baik, nanti kita akan membuka diskusi panel ini buat teman-teman ataupun peserta diskusi, peserta web show ya yang ada pada pagi hari ini. Dan nanti mungkin bisa ditanyakan baik itu kepada narasumber Bang Ismail ataupun Bang Albert yang telah disampaikan tadi. Diinformasikan juga ini buat Anda semua, saat ini kita live di Facebook ya, live di YouTube ya. Jadi bisa ditonton di YouTube Kalteng TV. Saat ini live dan juga bisa ditonton sekarang ataupun nanti. Nah, jadi silakan dikabarkan juga teman-teman, mungkin ini sebuah pengetahuan bersama buat kita juga, sebuah ilmu baru ya mengenai kenapa saat ini Kalteng Pos juga menerbitkan koran digital dan lain sebagainya. Baik, silakan mungkin ini saya buka buat yang ingin bertanya. Anda bisa ketik tanya gitu ya, nanti biar ataupun diinformasikan nanti kepada admin, tanya kemudian nanti bisa dibuka langsung mikrofonnya, bisa langsung bertanya kepada kedua narasumber. Silakan. Ada? Mungkin ada yang bertanya buat rekan-rekan semua. Silahkan ya. Kalteng Pos tadi juga ada beberapa poin yang disampaikan di mana kenapa saat ini kita harus berada di dunia maya, ya kan? Nah, mungkin itu bisa ditanyakan juga pada Bang Abed tadi yang sudah menyampaikan ulasannya, dan ataupun seperti apa sih Kalteng Pos gitu loh ke depannya. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan pada rekan-rekan semua.
Yuk kita ngobrol-ngobrol saja yuk. Mungkin Oke. admin bisa di open mic semua itu. Kan masih banyak yang dicontreng ini marah-marah, semua bisa di open semua biar langsung. Oke, kita mungkin ngobrol sedikit. Mungkin ada di benak saya nih, Mas Bang Albert ya. Ada di benak saya sedikit pertanyaan mengenai kedepannya nanti ya. Karena Abang nih sekarang kan berada di TV ya, di TV. Mungkin apakah ada kemungkinan kita itu, maksud saya televisi itu menjadi sebuah televisi seperti yang sekarang sering kita tonton, katakanlah kayak TV nasional ya, seperti itu. Apakah nanti Kalteng TV mempunyai arah ke sana atau seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti ini, Kalteng TV kita lebih menyebutnya sebagai TV digital gitu. Apa bedanya dengan TV yang pakai antena itu atau UHF gitu? Karena sesuai undang-undang pemerintah yang masih digodok dan masih status quo ya, belum ada kelanjutan. Ke depan free to air, istilahnya free to air atau siaran-siaran gratis lewat TV-TV di rumah pakai antena langsung bisa ditangkap itu akan ditutup semua. Semua beralih kemana? Ke digital. Untuk aplikasinya lewat apa gitu. Nah itu banyak bentuknya gitu. Bahkan kalau kita bisa melihat sekarang sudah sangat super canggih. Ada Netflix, ada iFlix, ada macam-macam lah mirip-mirip seperti itu gitu. Nah otomatis dari Kalteng TV sebagai grupnya Kalteng Pos membackup dan menyiapkan diri untuk ke sana gitu. Jika tidak maka otomatis ketinggalan seperti itu sih. Yang pasti nanti nonton TV bisa di mana saja deh, nggak usah harus bawa kabel, tidak harus bawa antena itu. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi gitu. Meskipun kita media massa, pelanggan kita pelanggan koran, pelanggan kita nonton TV, pelanggan kita pendengar radio. Tapi yang dipegang apa? Yang ada di kantongnya apa? Yang ada di samping jok mobilnya apa? Yang ada di kantong motornya apa? Handphone. Otomatis kita harus ke sana larinya gitu. Serba handphone mau tidak mau. Maka dari itu seperti yang dipaparkan Pak Ismail tadi, koran versi cetak juga ada di platform My Edisi untuk versi soft copy-nya atau PDF-nya itu. Itu yang sama persis dengan di edisi cetak seperti itu. Oke, ya. Itu jadi Bang Albert ya. Oke. Oh ya, oke. Mas Heni, saya tambahkan. Nah, baru ingat Bang tadi. Ismail. Ya. Bang Ismail tadi yang sudah memaparkan Kalteng Pos yang versi digital. Kemudian tadi juga disampaikan ada bekerja sama ya dengan kalau disebut tadi seperti kios ataupun toko koran lah. Koran lah. Ya, betul. Ya tadi disebut seperti itu. Nah, mungkin ada di benak teman-teman juga pertanyaannya, kira-kira koran versi digital, katakanlah seperti itu kan tetap mengacu kepada ataupun tetap sama dengan koran versi cetak gitu Mas ya. Iya Bang ya. Jadi sama, maksudnya koran yang digital itu kan sama bentuk dan beritanya dengan koran cetak, kan seperti itu. Betul. Nah, untuk kedepannya dari yang Abang sampaikan tadi, apakah seperti tidak akan kalah dengan berita-berita apapun koran berita online yang saat ini memang sudah sangat berkembang pesat. Keunggulan dari, maksud saya, bagaimana antisipasi ataupun keunggulan dari Kalteng Pos versi digital tadi untuk bersaing dengan koran-koran ataupun berita-berita online saat ini? Baik, Mas Heni, menjawab itu tentu teman-teman redaksi sudah mengantisipasi itu. Artinya bagi kita edisi koran yang terbit baru besoknya, tentu secara kecepatan tentu pasti kalah lah dengan berita online. Namun tentu kita juga
punya keunggulan lain. Artinya ketika kita punya waktu yang cukup, artinya kita punya waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, untuk akurasi, maupun untuk konfirmasi dan lain sebagainya, sehingga berita yang kita sajikan besok akan lebih lengkap, akan lebih baik dibandingkan misalkan berita-berita online yang mereka tentu yang mengedepankan kecepatan. Sebab ada satu prinsip, ketika cepat tentu sulit untuk mendapatkan akurasi. Sedangkan bagi media koran, karena tidak bisa cepat, tentu akurasi berita itu akan menjadi nilai jualnya. Jadi masing-masing punya kekuatan dan punya kelemahan masing-masing. Karena itu yang juga pasti diantisipasi oleh teman-teman redaksi dalam menyajikan berita. Satu lagi saya ingin sampaikan, mungkin yang selama ini kita terbayang ketika kita sebut koran, tentu walaupun namanya digital, tampilan korannya tetap persis sama seperti koran fisik. Iya. Bedanya koran digital yang kita kita kerjasamakan dengan MyEdisi ini lebih interaktif. Artinya bukan cuma sekedar misalkan kalau kita buka file PDF itu, kalau kita mau baca kan harus di zoom ya, dibesarkan seperti itu. Iya. Kalau ini tampilannya tetap secantik perwajahan koran, tapi kalau kita mau baca, kita tinggal sentuh judulnya, maka akan muncullah tulisannya seperti online. Jadi enak dibaca, meskipun digital, tapi membacanya tetap enak. Karena apa? Karena dia akan nge-link atau muncul tulisannya, ukurannya juga huruf besar. Sehingga itu membuat pembaca kita baik yang muda maupun yang tua tetap nyaman dengan koran digital. Nanti silahkan dicoba deh bagaimana pengalaman untuk membaca itu. Kemudian dia bisa juga membukanya kayak koran persis, kita setiap halaman ke halaman kita buka. Kemudian kalau memang ada yang menarik, kita akan sentuh judulnya, berita-beritanya. Dan itu dia akan tersimpan di handphone untuk 7 hari. Setelah 7 hari dia akan terhapus otomatis, tapi kalau misalkan nanti mau diunduh lagi bisa, tinggal buka lagi, nanti unduh mana file-file yang diperlukan. Yang pasti teknologi yang dikembangkan oleh mitra kita ini, dia hanya bisa dipasang di satu perangkat, di satu ponsel dan satu tablet. Dia nggak bisa dipakai di beberapa ponsel satu akun. Kalau mau bikin akun yang lain silakan, misalkan pakai email-email yang lain, beberapa akun di beberapa perangkat. Saya jamin lah kalau sudah mencoba pasti merasa enak deh dibandingkan koran-koran digital yang lainnya. Koran digital yang lainnya itu kan yang ditampilkan hanya PDF-nya saja, file-file koran saja. Ketika kita pengen baca, kita harus mengejumnya, menggeser kiri kanan dan sebagainya, sehingga itu sedikit menyulitkan bagi pembaca lah. Tapi dengan versi digital Carlton Post yang kita bekerja sama dengan MyEdisi ini, saya yakin lebih nyaman lah bagi pembaca. Mungkin itu penjelasan tambahnya Mas Eni. Baik, oke, terima kasih sekali untuk Bang Ismail. Jadi itu tadi ya, kenapa keberadaan Carlton Post gitu loh, yang juga mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Ya, oke, mungkin sebenarnya lebih bagus ataupun lebih baik tadi kalau ada presentasi mengenai menyentuh layar, judul berita gitu. Nyentuh layar. Nyentuh judul berita, kemudian ya. Ini persoalannya Mas Eni. Tadi kita coba buat screenshot-nya ya. Teknologi di sini tidak memungkinkan untuk merekam layar. Jadi kita coba, kita rekam layarnya MyEdisi itu, dia langsung nggak mau, dia langsung hitam. Jadi nggak tampil dia. Jadi agak kesulitannya di situ anunya. Nantilah mungkin waktu kita rekam dalam bentuk video, nanti dengan handphone lain mungkin baru itu. Tapi kalau langsung ditampilkan di layar handphone kayaknya nggak bisa dia. Oke, baik. Mungkin bagaimana? Itu juga alasan kami kenapa kami bekerja sama dengan pengembang MyEdisi ini. Satu lagi,
ingin saya tambahkan, meskipun dia digital, tapi koran ini juga bisa dijual langsung oleh agen-agen koran konvensional. Jadi misalkan gini kan, kita punya agen koran konvensional nih yang setiap hari mengantarkan koran dan menagih. Nah, dengan digital ini kita tidak meninggalkan mereka. Ya. Mereka tetap bisa menjualnya dan mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari menjual langsung koran digital ini ke pelanggan-pelanggan yang ada. Jadi kami tetap menggandeng dan merangkul agen-agen koran. Bahkan nanti bagi teman-teman Bapak Ibu yang juga ingin jadi agen lepas, misalkan menjual koran digital ini lumayan, keuntungannya lumayan besar loh. Kita sediakan sekitar 30% lah dari penjualan, keuntungan marginnya untuk para agen dan juga yang menjual koran digital ini. Jadi penghasilan tambahan tanpa harus capek-capek. Dan itu bisa didapatkan setiap bulan, Mas ini. Oke, baik sekali. Jadi itu sebuah informasi yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Teman-teman juga mungkin yang berada di ini ada beberapa peserta mungkin ada berada yang jauh ya, tidak berada di Palangkaraya. Mungkin ini sebuah solusi kepada kita bisa membaca koran ya, yang menurut Bang Ismail tadi lebih cepat. Tentunya bisa, itu mungkin jam pagi sudah bisa dibaca itu Bang ya. Betul. Setiap jam 5 pagi sudah bisa dibuka, bahkan kadang-kadang bisa setengah 5 sudah bisa dibuka di handphone. Iya, dan jadi habis bangun pagi langsung aja, biasanya kan bangun pagi itu rata-rata orang pasti nyari handphonenya. Nah, itu langsung aja buka itu. Iya, sebuah solusi, benar-benar sebuah solusi ini. Jadi teman-teman mungkin yang berada di jauh dari Palangkaraya, jauh dari percetakan ya, katakanlah seperti itu ya, bisa lebih cepat membaca koran hanya dengan melalui smartphone ya, melalui handphone. Nah, mungkin yang ada kalau kita di Kalimantan Tengah ini kan ada 13 kabupaten yang jaraknya cukup memakan waktu ya, mungkin yang ada di ujung-ujung barat atau ujung timur sana bisa lebih cepat nih sepertinya kalau kita lihat dengan membaca Carlton Post My edisi tadi ya. Jadi tadi juga sudah dicontohkan dengan Abang Ismail untuk cara mendownload, cara install sangat mudah sekali. Mungkin nanti bisa dicoba oleh teman-teman dan gratis. Iya, tadi juga diinformasikan nih buat rekan-rekan semua akan digratiskan ya bagi Anda peserta pada pagi hari ini di webshop Carlton Post digratiskan untuk 1 bulan, yaitu di bulan Agustus. Karena Carlton Post versi digital ini bulan Juli memang gratis ya, Bang, promosi ya, Bang ya. Betul. Sampai 31 Juli masih gratis dan 1 Agustus mulai berbayar. Tapi khusus peserta yang pagi ini ikut, kita gratiskan lagi nanti dengan mengirimkan email dan juga nanti nomor WA-nya yang lebih mudah dihubungi. Iya, nah itu sebuah kabar gembira juga tentunya. Nanti emailnya bisa dimasukkan ke sini ya, emailnya untuk diberikan voucher ataupun koran gratis Carlton Post digital. Ya, izin moderator dikit ini ada. Ya, silakan. Testimoni dan pengalaman nih. Silakan Pemakai Bang. My edisi. Kebetulan saya kan langganan koran juga, koran cetak. Terus ada fasilitas My edisi kan. Saya install udah lama gitu. Nah, beberapa kali karena sering main ke teman-teman komunitas, nongkrong dan sebagainya. Banyak yang tanya seperti ini gitu. Bang, ada yang kenal orang Carlton Post bagian korannya lah? Ada gitu. Kenapa? Saya mau tanya ini berita yang edisi minggu-minggu, Jumat-Jumat, Senin-Senin. Nah, otomatis kan kesulitan kalau kita nyari di edisi cetaknya gitu. Nah, makanya beberapa kali juga, ini kalau ada My edisi nanti bisa langganan dan sebagainya bisa di-download seperti yang dikatakan Bang Mail tadi gitu. Tinggal cari edisi tanggal berapa, mau cari berita apa sudah lebih enak gitu. Tentunya ini beberapa teman dari kedinasan sih. Biasa nyari untuk berita-berita arsip kan biasanya itu. Karena ada 2 rasanya yang nyari itu. Nah, ini sebuah solusi berarti nih Bang Albert.
Ya, Sebuah 2 kali yang solusi. tanya seperti itu gitu. Baik sekali, rekan-rekan, mungkin ini kita masih berikan waktu buat yang ingin bertanya ya. Sebelum mungkin nanti kalau memang tidak ada, kita harus mengakhiri web show kita pada pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan 11.50 menit ya. Di mana kita tadi memang menargetkan ataupun merencanakan web show ini berlangsung selama 1 jam tentunya. Baik, masih ada kesempatan nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bang Abed mengenai Kalteng TV. Kalteng TV. Yang pasti kita masih tetap fokus di internal karena kita masih setahun ya usia Kalteng TV. Kita terus membackup Kalteng Post Group. Bahkan nanti rencananya ke depan selain di koran ditampilkan barcode, terus di website koran online kita juga sudah kita wacanakan akan ada video-video singkatnya. Jadi ini ketiga kalinya saya tekankan bahwa Kalteng Post menyajikan semua beritanya sesuai hobi pelanggan. Tentunya dengan mindsetnya berbasis handphone atau smartphone yang dipegang oleh anak-anak sampai kakek-kakek gitu. Siapapun yang memegang smartphone berarti ini hobi visual bisa lihat TV. Hobi mendengar audio bisa dengar KPFM. Bisa baca di online, mantengin gini, tidak hanya nge-game saja ya, main game saja. Bisa baca koran My Edisi tadi. Yang mungkin terlalu kecil, meskipun di Zoom masih kurang nyaman gitu, bisa pegang koran langsung. Iya, betul. Sesuai hobi masing-masing. Betul. Oke, mungkin dari Bang Ismail ada yang mau ditambahkan nih sebelum mungkin nanti akan kita akhiri web show kita pada siang hari ini ya. Sudah siang ya. Silakan Bang Ismail, mungkin ada yang ditambahkan. Baik, mungkin sedikit saya berikan bocoran ya. Kira-kira kalau misalkan nanti tanggal 1 Agustus mulai masuk masa berbayar atau berlangganan, kira-kira harga langganan kan kalau sekarang kan harga langganan koran cetak kan sekitar 115, 120 kalau di Palangkaraya ya. Nah, dengan versi digital ini kita akan bisa turunkan harganya sampai 50% Mas Heni. Wow. Jadi harganya nanti kalau berlangganan digital nih hanya 60.000 lah, sekitar 60 ribuan lah. Artinya memang benar-benar akan turun dan lebih murah lah. Lebih ekonomis tentunya Mas ya. Betul. Lebih praktis. Harga ini akan sama seluruh Kalteng bahkan seluruh Indonesia ya. Karena kan cukup aksesnya kan nggak perlu diantar oleh angkutan, nggak perlu oleh loper dan sebagainya. Jadi semua harga akan sama. Bahkan bisa jadi ada beberapa harga yang akan lebih murah daripada harga itu. Kemudian yang lebih menariknya lagi kalau misalkan berlangganan 1 tahun Mas ini itu bisa digunakan untuk 5 akun. Jadi misalkan gini, kalau langganan 1 bulan itu kan hanya 1 akun, 1 handphone terpasang. Sebab dia hanya bisa dipasang di 1 handphone. Kalau misalkan akan pasang lagi ke handphone yang kedua, itu otomatis dia akan menanya apakah mau dilepas di handphone pertama atau enggak. Kalau dilepas berarti di handphone pertama enggak bisa, sudah terlepas aplikasinya, dia hanya bisa baca di handphone kedua. Tapi dengan langganan 1 tahun, sekitar Rp900.000, dia bisa dibaca untuk pasang 5 akun, jadi berlima. Anggap aja biasa kan kalau koran cetak satu keluarga itu ada 4-5 orang, dia 5-5-nya bisa membaca. Nah, bacanya ya di handphone masing-masing. Atau teman-teman yang mau patungan langganan 900.000 kan dibagi berlima itu sekitar 200.000-an lah. Artinya dengan 200.000 1 orang ya. Bisa untuk 1 tahun ya. Untuk bisa dapat Kalteng Post digitalnya setahun langsung. Kalau mau langganan yang setahun berlima kan untuk 5 orang, 990 ini udah 1 tahun. Bayangin 200.000 untuk 1 tahun, berarti 1 bulannya berapa tuh? 200.000 dibagi 200. Hanya sekitar Rp18.000 per bulan dia bayar.
Tapi syaratnya dengan yang paket 1 tahun untuk berlima. Mungkin itu tambahan dari saya ini. Untuk 5 akun gitu Bang ya. Oke. 5 akun di 5 handphone. Iya, oke. Terima kasih, baik sekali. Baik, ini sebelum kita tutup akan ada pertanyaan ya dari peserta pada siang hari ini. Mungkin kepada Bapak Yuda, ya. Bapak Yuda, kami persilakan. Bapak Yuda, bisa dibuka terlebih dahulu mikrofonnya untuk Pak Yuda. Bapak Yuda, mungkin mikrofonnya bisa dibuka terlebih dahulu. Dipencet dulu. Mic yang gambar merah itu layarnya disentuh nanti muncul. Ya, silakan Mbak Yuda. Satu pertanyaan. Ya, kita beri waktu. Baik. Terima kasih waktunya Mas Heni. Saya ingin bertanya kepada Mas Mail tentang MyEdisi. Apakah nanti MyEdisi ini halamannya sama dengan cetak, ataukah nanti setelah ada MyEdisi muncul dengan halaman-halaman baru, bertambah halaman seperti 32 halaman, atau mungkin bertambah lagi, ataukah hanya memang harus 24 halaman, ataukah bagaimana nanti prosesnya? Terima kasih, itu saja Mas Heni. Terima kasih Mas Mail jawabannya. Baik. Terima kasih untuk Pak Yuda. Ya. Oke, pada Pak Ismail, Bang Ismail silahkan Bang. Ini pertanyaan dari Bapak Yuda bagus sekali sepertinya. Mengenai apakah nantinya akan ada penambahan halaman-halaman ataupun MyEdisi nanti apakah sama persis dengan cetak seperti itu. Silakan Bang. Terima kasih Mas Yuda. Jadi untuk MyEdisi ini, koran digital Kalteng Pos ini, untuk sementara kita edisinya sama persis dengan koran cetak. Tapi memang kami sudah mulai memikirkan untuk edisi digital ini untuk menambah halamannya sesuai dengan minat dan keinginan atau kesenangan para pembaca, minat dan keinginan pembaca. Jadi edisi cetak misalnya nanti tetap 20 halaman edisinya kita cetak, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan segala macam persiapan yang bisa kita lakukan, khususnya teman-teman redaksi, edisi digital bisa nambah jadi 24, mungkin bisa jadi tambah 28 bahkan 30. Jadi nanti sesuai dengan respon dari pembaca kita. Kalau memang menginginkan mendapatkan berita-berita yang lebih lagi, nanti pasti akan kita akomodasi itu. Jadi memang kita sudah merencanakan ke arah sana. Jadi versi digital nanti akan lebih banyak berita dan lebih banyak halamannya dibandingkan edisi cetaknya. Kira-kira seperti itu dulu Mas Yuda. Baik, terima kasih Mas Mail jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih saudara-saudara semua, kepada Bapak narasumber Bang Ismail dan juga narasumber Bang Albert and Soleh yang sudah memberikan paparannya ya pada siang hari ini. Dan teman-teman semua ataupun Bapak Ibu sekalian peserta webshow pada hari ini, ya karena keterbatasan waktu juga, di mana kita melaksanakan ataupun melakukan webshow ini dengan durasi 1 jam, dan saat ini sudah mendekati berakhirnya webshow kita. Mungkin ini sebelum kita akhiri bersama, satu yang saya garis bawahi tadi ya, bahwa keberadaan koran ataupun media massa yang akurat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan itu masih berperan penting ya daripada media-media sosial tentunya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Baik masalah akurasi ataupun kebenaran berita tentunya masih media massa ataupun media cetak yang dalam hal ini adalah Kalteng Pos mungkin akan masih lebih baik ya daripada media-media sosial. Jadi mungkin seperti itu Bang Ismail ataupun Bang Albert ya. Kesimpulan mungkin yang bisa kita tarik dari diskusi pada
hari ini. Baik, teman-teman semua, mungkin sampai di sini akhir dari web show Kalteng Pos yang pertama. Aplaus untuk teman-teman semua, dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang Pak Moderator. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.